Pemirsa, kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto masih terus bergulir. Kita bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Bobby Tobing. Ya Riyad, kira-kira kapan MKD ini akan kemudian menggelar pertemuan berkaitan dengan pencatutan nama presiden ataupun wakil presiden, Riyad? Ya baik, Kevin Egan, berdasarkan klarifikasi yang saya lakukan dengan salah satu anggota MKD yaitu Junimart Girsang mengatakan bahwa hingga saat ini Majelis Kehormatan Dewan belum bisa menindaklanjuti aduan dari Menteri SDM yaitu Sudirman Said yang melaporkan bahwa adanya pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala pada pertemuan Setia Novanto dengan PT Freeport beberapa hari yang lalu. Menurut Junimart Girsang masih banyak sekali dokumen-dokumen yang harus diselesaikan atau harus diberikan dari Sudirman Said kepada MKD, dan dalam hal ini Majelis Kehormatan Dewan memberikan waktu selama 14 hari kepada Sudirman Said untuk bisa melengkapi segala data-data pendukung yang bisa mengarah kepada tata acara diprosesnya kasus Setia Novanto ini dalam pencatutan nama presiden dan wakil presiden Yusuf Kala. Dan selain itu Junimart Girsang juga mengatakan jika memang ada seseorang atau golongan yang merasa dirugikan dengan pencatutan nama yang dilakukan oleh Setia Novanto, tidak perlu menunggu hasil investigasi dari Majelis Kehormatan Dewan. Bisa saja orang tersebut atau siapa saja yang merasa dirugikan untuk melapor langsung kepada pihak kepolisian karena sifat dari MKD bukan ranah pidana. Dan pencemaran nama baik ini atau pencemaran nama baik ini masuk ke dalam ranah pidana. Junimart menyarankan kepada siapapun yang merasa dirugikan untuk segera melapor kepada polisi untuk bisa melaporkan Setia Novanto jika memang dirugikan dalam kasus pencatutan nama yang dilakukan oleh Setia Novanto. Kemudian berdasarkan data yang kami terima, Egan, selain itu saat beredarnya luas transkrip pernyataan dari Setia Novanto dan petinggi Freeport, Deputi Kantor Staf Presiden Darmawan Prasojo membantah adanya pertemuan. Kemudian PT Freeport sendiri mengaku beroperasi di Indonesia ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam transkrip yang beredar, Setia Novanto atau SN menyebutkan nama Darmo yang diduga Darmawan Prasojo, Deputi 1 Kantor Kepresidenan. Tetapi Darmawan membantah ada pertemuan antara dirinya dengan Presiden Jokowi dan Ketua DPR Setia Novanto membahas perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Selain itu, pihak yang diduga terlibat dalam percakapan adalah Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Maruf Samsudin. Melalui juru bicaranya Riza Pratama, PT Freeport Indonesia menyerahkan pemeriksaan transkrip kepada Majelis Kehormatan Dewan DPR. Sementara Menko Polhukam Luhut Panjaitan rencana akan mengklarifikasi penyebutan namanya pada hari ini. Ya baik, sementara itu Egan, kemarin Mahkamah Kehormatan Dewan juga akan memproses adanya kebocoran terkait dengan transkrip Setia Novanto dengan pengusaha dan juga petinggi dari Freeport. Oleh karena itu ada rencana dari MKD untuk melaporkan pembocoran data dokumen ini ke pihak Barreskrim karena MKD mengakui atau menilai bahwa dokumen tersebut adalah rahasia negara yang tidak bocor ke publik. Wakil Ketua MKD Sufmi Dasko mengatakan bukti Krim Mabes Polri untuk melaporkan soal adanya dugaan pembocoran dokumen yang sudah menjadi dokumen negara karena sudah secara resmi
dimasukkan atau dilaporkan ke MKD. Ya kan, demikian. Sementara itu dari Mahkamah Kehormatan Dewan akan mengklarifikasi kebocoran dari dokumen transkrip Setia Novanto dengan petinggi PT Freeport dan juga pengusaha, karena menurut dari Mahkamah Kehormatan Dewan ini transkrip yang disebarluas ke dalam publik adalah rahasia negara yang seharusnya tidak dibocorkan begitu saja. Ya, Riyad. Kevin Egan. Baik, Riyad, sebetulnya kalau kita cermati dari kemarin begitu ya, Setia Novanto sudah beberapa kali menyampaikan bantahan terkait tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Kemudian, apakah Anda melihat dalam perkembangannya di DPR hingga saat ini, Setia Novanto juga membeberkan beberapa bukti yang untuk kemudian mendukung bantahannya tersebut? Riyad. Ya, memang betul. Dari kemarin Setia Novanto selalu membantah jika dirinya bertemu dengan Menteri SDM Sudirman Said, dan juga dirinya juga membantah bahwa telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dan tapi hingga saat ini Setia Novanto belum bisa membeberkan segala bukti yang menguatkan bahwa bantahannya tersebut. Kemarin politikus Partai Golkar ini dengan tegas menyatakan tidak ada pertemuan dengan PT Freeport. Meski demikian, Setia Novanto mengaku menghormati langkah MKD untuk bisa mengusut kasus ini karena telah dilaporkan oleh Menteri SDM. Silahkan tanya Pak Sudirman, saya nggak pernah ketemu Pak Sudirman atau saudara Sudirman secara khusus masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah ini ya. Saya persilahkan, ya, tentu kalau masalah tadi pertanyaannya adalah masalah MKD, ya apa yang disampaikan oleh saudara Sudirman itu sah-sah saja ya. Yang penting adalah substansinya itu apa, yaitu tentu kita harus mempelajari dan tentu kita saling menghormati ya, karena masalah ini tentu harus disampaikan secara jelas gitu ya. Kalau masalah itu tentu nanti tanyakan saja pada beliau. Yang jelas saya pernah kedatangan di mana beliau minta menjelaskan di kantor kami ya, di kantor kami, dan menjelaskan begitu masa-masa program-program ke depan ya, dan program ke depan, dan tentu beliau juga minta tolong untuk bagaimana ini supaya ini bisa diberikan adanya jalan keluar karena ini merupakan hal yang baik. Ya silahkan aja, yang jelas ya di DPR kan juga ada suatu aturan-aturan. Kalau kita mau mengadakan sidang, apakah ini terbuka ataukah tertutup, itu kan harus disampaikan. Begitu pula pihak-pihak perusahaan-perusahaan asing ya, yang mempunyai, ya tentu kita sangat menghargai perusahaan-perusahaan seperti Amerika. Hal-hal kalau ada apa-apa harus sampaikan dulu. Sampaikan apakah boleh gitu ya, apakah boleh ini menyampaikan, apakah boleh ini, terus biasanya itu dikasihkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu. Ya baik, Kevin Egan, adapun dari Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan bahwa telah menegur dari Ketua DPR Setia Novanto yang telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan dirinya. Adapun keputusan dari Yusuf Kala adalah menunggu investigasi atau pengusutan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Dewan, dan jika memang nanti sudah rampung dari kasus atau investigasi yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Dewan, JK akan menempuh jalur pencatutan nama dirinya kepada jalur hukum. Setia Novanto sudah tersebut sebagai oknum yang mencatatkan nama. Tanggapan Bapak sendiri bagaimana? Iya, kan sudah di mana-mana disebut ya. Ya kita menunggu proses di DPR sendiri dulu, itu kan tahap pertama. Ya nanti setelah kita melihat reaksi di DPR baru kita bicara lebih lanjut. Apa benar Pak Presiden mengatakan marah?
Ya pastilah. Siapa tidak marah kalau dijual-jual namanya? Kemarin juga sempat Bapak tegur nggak saat ketemu di kantor? Ya tentu pastilah, tapi dia kan masih mengatakan tidak terlibat. Jadi kita tunggu aja. Iya, kalau menyebut nama kan tentu harus lebih masalahnya apa. Karena kalau disebut nama saja tentu tergantung konteksnya apa. Jadi kita lihat nanti pemeriksaannya di DPR dulu. Kalau Pak Sudirman Said sudah lapor, siapa sebenarnya nama yang dilaporkan Pak Said juga DPR? Anda pura-pura tidak tahu saja. Ada namanya disebut pengusaha, Pak. Hah? Akan disebut namanya pengusaha inisial R, Pak. Bapak sudah mengetahui R itu siapa? Kalian pura-pura tidak tahu saja. Sudah bertemu orangnya nggak tidak? Sudah bertemu orangnya R. Tidak ketemu. Tapi emang niat untuk dipolisikan ya Pak bila ada kriminal? Ya pasti yo. Kalau ada kriminal tidak dipolisikan yang tidak melapor itu yang salah kan? Kalau bahas juga di Golkar, Pak. Ya pasti kan bagaimanapun Novanto wakil Golkar pasti harus membahas. Saksi MKD kurang ini Pak, seperti sebelum-sebelumnya nanti. Kita lihat aja dulu perkembangannya nanti ya. Tapi kan kalau MKD cuma sebagai teguran etika, Pak, bukan pidana, Pak. Iya kan pasti, iya kan etika tergantung tingkat etikanya. Ya, baik Kevin Egan dan juga pemirsa, adapun sanksi yang siap menjerat bagi pejabat negara atau penyelenggara negara yang terbukti menerima hadiah atau gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pelaku bisa dijerat dengan hukuman penjara seumur hidup. Apabila pejabat negara termasuk anggota DPR terbukti menerima hadiah ataupun gratifikasi, dapat dijerat dengan pasal 12 nomor 20 tahun 2001 dengan hukuman pidana penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Selain mengatur penerimaan hadiah, undang-undang ini juga mengatur soal penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu atau sebagai imbalan. Ya, baik Egan, adapun hingga saat ini kasus yang diduga dilakukan oleh Setia Novanto terkait dengan pencemaran nama baik atau pencatutan nama baik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terus diusut dan terus dilaksanakan, diselidiki oleh Majelis Kehormatan Dewan. Dan berikut informasinya untuk Anda. Menteri Negara dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mendatangi gedung DPR Jakarta pada Senin pagi. Sudirman Said melaporkan identitas pencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk memuluskan perpanjangan kontrak Freeport di Papua. Dalam laporannya ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Sudirman menjelaskan kronologi 3 pertemuan antara pencatut yang diduga seorang anggota DPR dengan pimpinan Freeport dan seorang pengusaha. Di pertemuan ketiga, sang pencatut berjanji akan membantu memuluskan perpanjangan kontrak Freeport dengan syarat Freeport memenuhi sejumlah permintaan, yakni memberikan saham sebanyak 11% untuk presiden dan 9% untuk wakil presiden. Selain itu, sang pencatut juga meminta bagian 49 saham PLTA Urumuka di Papua yang diproyeksikan menjadi PLTA terbesar di Indonesia. Yaitu PLTA Urumuka. Ya. Yang kedua, PLTA Urumuka. berapa persentase yang diminta terkait dengan saham Freeport? Yang dibicarakan mereka minta 49% saham. Oke. Kemudian 51% yang diminta investasi adalah Freeport. Kemudian diminta supaya Freeport membeli tenaga listriknya. Ketiga, Pak, memastikan apakah ada orang. Ketua DPR pun langsung menanggapi laporan Menteri SDM ke MKD DPR. Setia Novanto mengaku tidak pernah mencatut nama Presiden Jokowi atau Wakil Presiden Yusuf Kala ke Freeport. Setia selaku pimpinan DPR tidak pernah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.
Setia Novanto hanya ingat pernah beberapa kali bertemu dengan Menteri SDM Sudirman Said dan tidak merasa ada masalah saat bertemu. Ya, yang jelas saya selaku pimpinan DPR tentu tidak pernah kita untuk membawa-bawa nama presiden yang istilahnya atau mencatut nama presiden. Yang saya selalu lakukan pembicaraan saya dengan presiden tentu hal-hal yang benar dan hal-hal yang penting untuk kepentingan bangsa dan negara dan tentu untuk kesejahteraan rakyat. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan menteri-menterinya tentu saya selalu menyampaikan hal-hal yang benar dengan tujuan-tujuan yang sangat baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Tanpa kita selalu memakai nama-nama presiden, ya, karena kita tentu harus hati-hati membawa nama presiden ini adalah kepala negara kita dan tentu kita harus sampaikan yang betul-betul menyampaikan yang jelas. Jadi itu. MKD DPR berjanji segera menindaklanjuti laporan Menteri SDM. MKD sudah menerima bukti berupa kutipan percakapan dan bukti rekaman. Selanjutnya MKD akan memverifikasi dan merapatkannya di forum MKD. Jika terbukti, MKD akan menjatuhkan sanksi untuk sang pencatut. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, baik kan, adapun kasus pencatutan dari nama Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh Setia Novanto memang menyita perhatian publik dan ada beberapa dari anggota dewan yang mendesak agar Setia Novanto ini mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Namun hal ini ditanggapi dingin oleh Fadly Zon selaku koleganya Wakil Ketua DPR mengatakan bahwa permintaan untuk mundurnya Setia Novanto ini tidak relevan karena selama ini pimpinan DPR dan DPR sendiri telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kevin Egan. Baik, terima kasih Riyad Nur Hidayat atas berbagai informasi yang disampaikan langsung dari DPR. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita 1 TV.